Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Santo, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu jurnal mahasiswa yang berasal dari salah satu kampus negeri di Indonesia, di mana tugas ini merupakan syarat memenuhi nilai dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek di Fakultas Teknologi Komunikasi Informatika Universitas Nasional yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu jurnal yang berasal dari yang terbitkan dari Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika volume 3 nomor 1 bulan November 2018. Adapun judul jurnal yang saya akan coba review yaitu berjudul Implementasi Diagram UML Unified Modeling Language pada Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen dengan Database Oracle, di mana studi kasus ini diambil di Universitas UIN Sumatera Utara Medan, yang ditulis oleh Suendri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya akan mencoba menjelaskan di mana alasan latar belakang penulis menulis jurnal ini adalah yaitu mengenai adapun kinerja dosen dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan bukti kerja yang dikumpulkan dan dihitung oleh pihak yang telah diberikan wewenang. Jika bukti kerja telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka akan diberikan tunjangan berdasarkan bukti kerja tersebut. Sedangkan untuk merancang sebuah sistem informasi yang baik diperlukan permodelan terlebih dahulu agar pada perancangan sistem terarah sesuai model yang telah dirancang. Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa permodelan perangkat lunak atau sistem yang dengan konsep pemrograman berorientasi objek yang dapat menganalisa dan menjabarkan secara rinci apa yang pemrograman yang dikonsep pemrograman dalam berorientasi objek, dan dapat dianalisa dan dijabarkan secara rinci apa yang diperlukan oleh sistem. Sedangkan database Oracle merupakan sebuah produk database yang diciptakan oleh Oracle Corporation yang mempunyai kemampuan proses dan performa yang tinggi. Sebelumnya, perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, penggunaan komputer telah jauh mengalami kemajuan dari sekedar teknologi yang digunakan sebagai alat hitung hingga dalam pengambilan keputusan. Itu menurut Suendri tahun 2017. Komputer banyak dimanfaatkan dalam proses analisis, diagnosa, dan sistem berbasis pengetahuan lainnya. Sedangkan permodelan adalah penggambaran sistem nyata menjadi sebuah model yang berupa perilaku, bentuk fisik, dan karakteristik lain yang mirip dengan sistem real. Permodelan merupakan proses pokok dalam pembuatan simulasi. Model yang baik adalah model yang efisien dan dapat diterapkan dalam program komputer. Model mungkin tidak harus detail, bisa hanya berisi perilaku pokok dari sistem. Aspek lain yang berpengaruh terhadap tujuan simulasi tidak perlu dimasukkan karena akan mengaburkan perilaku sistem, menurut Slamet dan Muhammad tahun 2011. Sedangkan UML itu sendiri, yaitu Unified Modeling Language, adalah bahasa permodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. UML menurut Windu dan Grace tahun 2013 adalah bahasa spesifikasi standar yang digunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung
pengembangan sistem. Dalam UML terdapat diagram. Yang pertama yaitu use case diagram, yaitu menggambarkan external view dari sistem yang akan kita buat modelnya ya menurut Prabowo Pujo Widodo tahun 2011. Model use case dapat dijabarkan dalam diagram use case yang tidak identik dengan model karena model lebih luas dari diagram. Use case harus mampu menggambarkan urutan aktor yang menghasilkan nilai terukur. Kemudian yang kedua yaitu kelas diagram, yaitu kelas sebagai suatu set objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Kelas kadang disebut dengan kelas objek yang memiliki 3 area pokok yaitu nama, atribut, dan operasi. Kemudian yang ketiga activity diagram. Activity diagram menunjukkan aktivitas sistem dalam bentuk kumpulan aksi-aksi bagaimana masing-masing aksi tersebut dimulai, keputusan yang mungkin terjadi hingga berakhirnya aksi. Kemudian yang keempat yaitu sequence diagram. Secara mudahnya sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap termasuk kronologi atau urutan perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Kemudian selanjutnya adalah database. Database atau basis data adalah koneksi data yang bisa mencari secara menyeluruh dan secara sistematis untuk dalam rangka memelihara informasi menurut Jenner 2007. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. Untuk mengelola database diperlukan perangkat lunak yang disebut Database Management System. DBMS adalah paket program atau software yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan input, edit, dan hapus serta pengambilan informasi terhadap database menurut Robianto tahun 2016. Salah satu contohnya DBMS adalah Oracle, di mana Oracle digunakan dalam penulisan jurnal ini. Adapun metode penelitian dari penulisan jurnal ini adalah yaitu menggunakan metode deskriptif, yaitu melalui 2 tahap. Yang pertama wawancara, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung atau aktor di dalam proses penerimaan remunerasi dosen di UIN Sumatera, Medan. Kemudian yang kedua metodenya yaitu studi pustaka, di mana dilakukan berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam sumber literatur dalam mendukung penelitian. Kemudian tahap selanjutnya itu perancangan database. Perancangan database di sini penulis menyusun tabel-tabel yang digunakan dalam merancang suatu sistem penerimaan remunerasi dosen. Adapun tabel-tabel tersebut diantaranya yaitu tabel user, di mana berfungsi untuk menyimpan data penggunaan sistem. Adapun tabel sistem ini terdapat entitas yaitu terdiri dari ID, username, password, nama lengkap, dan level. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel tahun. Tabel tahun berfungsi untuk menyimpan data tahun akademik yang digunakan saat perhitungan remunerasi. Entitasnya terdiri dari ID, kode, nama, dan aktifnya. Kemudian yang ketiga yaitu tabel dosen, di mana tabel dosen berfungsi untuk menyimpan data dosen yang melakukan proses perhitungan remunerasi. Entitasnya di sini terdapat banyak, diantaranya ID, nomor sertifikasi dosen, kemudian nomor induk dosen nasional, nomor induk pokok dosen, nama, gelar, kemudian berasal dari perguruan tinggi mana, alamat, fakultas, dan prodi dosen itu berasal, kemudian jabatan fungsional, golongan, tanggal lahir, dan segala macamnya. Kemudian ada pula yang keempat yaitu tabel pendidikan. Tabel pendidikan di sini berfungsi untuk menyimpan data pendidikan yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Entitasnya terdiri dari ID dosen, kemudian jenis kegiatan, jenis bebannya,
kemudian besar SKS, kinerja, rekomendasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima yaitu tabel penelitian, di mana tabel penelitian berfungsi untuk menyimpan data-data penelitian yang telah dilakukan oleh dosen pada semester akademik yang berjalan. Entitasnya terdiri ada ID dosen, ID tahun, kemudian jenis kegiatan, besar SKS, dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir yaitu tabel pengabdian. Tabel pengabdian digunakan untuk menyimpan data-data pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen. Entitasnya tidak jauh berbeda dengan tabel penelitian, terdiri ID dosen, jenis kegiatan, kemudian bebannya, kemudian SKS, besar SKS-nya, penugasannya, dan lain sebagainya. Kemudian implementasi penerapan UML dalam jurnal ini, yaitu yang pertama dari sisi use case diagramnya, di mana aktor yang bertanggung jawab dalam use case diagram yaitu terdiri dari 3 aktor, yaitu administrator, dosen, dengan asesor. Masing-masing aktor menjalankan tugas sesuai hak akses terhadap sistem. Seperti contoh yang saya tampilkan pada gambar use case diagram ini, terdapat 3 aktor yaitu administrator, dosen, dan asesor, di mana administrator mempunyai hak akses terhadap seluruh menu sistem, yaitu user, tahun, dosen, pendidikan, pengabdian, penelitian, penunjang. Dan kemudian aktor yang kedua yaitu dosen, di mana dosen hanya memilih hak akses terhadap 5 menu sistem, yaitu dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Sama halnya dengan dosen, ada aktor yang ketiga yaitu asesor. Asesor hanya memiliki 5 hak akses terhadap menu sistem, yaitu pada menu dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kemudian yang kedua yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan gambaran hubungan kelas atau tabel yang digunakan pada sistem, seperti yang saya telah gambarkan pada yang saya coba tampilkan pada presentasi kali ini, yaitu ini merupakan kelas diagram di mana hubungan antar kelas atau tabel. Kemudian yang ketiga yaitu activity diagram. Activity diagram yaitu semua menu yang dibuat dalam sistem terhadap user dan salah satu aktivitas dosen terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan. Seperti yang saya coba tampilkan dalam presentasi kali ini, yaitu terdapat flow atau alur data, alur proses dari awal proses dosen untuk melihat daftar pendidikan sampai dengan tahap akhirnya yaitu melihat data pendidikannya. Di sini terdapat alur proses datanya, dan proses data ini harus berurut dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga yaitu sequence diagram. Sequence diagram merupakan gambar kegiatan user berdasarkan rangkaian urutan waktu penggunaan sistem. Seperti yang saya coba tampilkan kesempatan kali ini, di mana dosen sebagai aktor awal yang melakukan proses dalam diagram sequence berurut kegiatannya, rangkaian dalam sistem, seperti yang saya coba tampilkan ini. Saya coba menyimpulkan dalam jurnal ini, di mana Unified Modeling Language atau UML merupakan suatu bahasa permodelan yang dapat menjabarkan secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan oleh sistem. Setelah permodelan dalam perancangan sistem remunerasi ini dibuat, maka programmer akan lebih terarah dalam membangun sistem yang akan digunakan dalam perhitungan remunerasi dosen di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, serta user atau programmer dengan mudah untuk menguji dan menganalisa kekurangan sistem ke depannya dan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Mungkin review jurnal pada kesempatan kali ini cukup saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.